kami mau belajar tentang Roh Kudus. Allah yang paling dekat di tengah kehidupan kita, yang Tuhan curahkan di tengah kehidupan kita. Di masa lalu, di zaman perjanjian lama, gak semua orang mendapatkan perjumpaan dengan Roh Kudus. Ketika manusia diciptakan, maka dihembuskanlah nafas hidup. Mari kita ciptakan, kita artinya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyatu, menghembuskan nafas dalam kehidupan manusia. Jadi di dalam hati manusia terdalam ada lubang yang hanya bisa dipenuhi. Anda sukacita, Anda mengalami ketenangan, Anda mengalami damai sejahtera, itu karena Roh Kudus itu sendiri. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan Roh Kudus. Kalau di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang mereka mendapatkan baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya. Di dalam perjanjian baru, Yesus ketika naik ke surga, dia ngomong kepada murid-muridnya, siapa itu? Kita. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang setia. Asal kita buka hati, dia akan menuntun kita. Amin. Dia akan menolong kita. Dia akan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah biarkan. Biar Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam hati kita. Mengorek hati kita. Mengajarkan. Sehingga kita menjadi orang yang taat dan tunduk. Dan mengerjakan segala sesuatu kehendak Tuhan yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupannya kita. Katakan amin. Kita belajar dari seorang hamba Tuhan namanya Daud. Seorang yang luar biasa. Kita mau lihat apa faedahnya, apa pentingnya, apa yang membuat kehidupannya mengalami perubahan ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan hamba Tuhan ini. Padahal perjanjian lama. Seorang yang namanya Daud. Di 1 Samuel pasal ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Samuel ini mengurapi Daud. Seorang anak muda yang kemerah-merahan, yang masih muda sekali, yang tanpa pengalaman, tapi orang ini dipilih Tuhan. Karena orang ini begitu luar biasa. Kalau kita lihat di kitab Samuel, dia nih seorang yang terkucilkan. Dia nih seorang yang terbuang. Seorang yang tidak dianggap oleh keluarganya sendiri. Tapi dia jaga hatinya sedemikian rupa. Di masa-masa sepi, di masa-masa sendirian, dia menyembah Tuhan. Dia seorang penyembah true worshiper. Bukan karena dia memang pintar main kecapi. Berbahagia sih kalau Anda bisa main musik. Tetapi kan gak cuma sekedar main musik ya. Pasti true worshiper, enggak. Seorang true worshiper itu penyembah Tuhan. Kemarin Ci Helen nyampaikan bahwa menyembah Tuhan itu sebuah ekspresi. Cinta akan Tuhan itu sebuah ekspresi. Anda bisa menyembah Tuhan dalam lagu praise sekalipun Anda bisa menangis kok. Amin. Ketika Anda di kamar mandi, Anda mandi pun Anda bisa menangis di lawat Tuhan kok. Amin. Saya juga pernah alami. Siapa yang pernah ngalami semua? Ketika kita naik mobil, tiba-tiba Tuhan lawat dalam kehidupannya kita. Kita naik motor, tiba-tiba lawatan Tuhan terjadi di tengah kehidupan kita. Anytime, kapanpun, dimanapun. Anda dekat sama Tuhan. Dan Anda bisa dilawat. Anda true worshiper, penyembah Tuhan. Daud sama. Di sendiriannya dia. Yang mengembalakan cuma 2-3 ekor domba kepunyaan papahnya. Di masa-masa sendiri itu, dia menyembah Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi mencari orang yang bersungguh hati. Hendak diberikan lebih lagi kuasanya mengalir dalam kehidupannya. Katakan amin. Biar Tuhan menemukan kita. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dalam kondisi keadaan yang gak baik seperti ini. Apakah kita masih menjadi seorang yang penyembah Tuhan? Amin. Kemarin saya datang ke CT-nya siapa ya? CT yang terakhir di tempatnya. Sorry, jadi lupa. Ibu siapa namanya kok jadi? Ibu siapa? Hah? Sorry, Ibu siapa, Bu? Ya. Hah? Bu siapa? Hah? Bu Indawati. Aduh, sorry Bu, saya ini orang. Dia ngomong,
Di pertemuan CT itu, Ibu Indah bilang 3 bulan yang lalu handphonenya rusak. Gak bisa aktivitas ibadah, gak bisa ngikutin saat teduhnya Pastor Philip, gak bisa terkonek dengan siapa-siapa, gak bisa checking, gak bisa ibadah. Karena handphonenya hilang. Masih dalam kondisi keadaan gak bisa ibadah karena semua offline, gak ada offline online. Gak bisa terhubung, terkontak kemana-mana. Begitu dia dapat handphone dan bisa terkonek dan mendengar bahwa Gereja Mawar Sharon sudah ibadah secara offsite, dia datang awal. Thank you Ibu. Anda menjadi inspirasi buat saya, menjadi inspirasi buat kita semua. Ibu Indah, datang tuh 1 jam sebelumnya. Tadi saya cepet-cepet datang. Karena kita selalu berdoa sebelum memulai ibadah, jam 9 kita sudah datang. Ibu Indah sudah datang. Kerinduannya untuk menyembah Tuhan. Kerinduan untuk CG, ketemu bersukacita. Ditanyain siapa yang mau pertama kali pelayanan, dia langsung aku mau pelayanan. Asyir mendaftarkan diri menjadi orang yang pertama. Itu true worshiper. Amin. Itu penyembah Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari, kata Daud. Makanya Daud ini seorang true worshiper. Kenapa? Gak peduli dia kesendiriannya. Gak peduli dia apa kata orang. Gak peduli dia tidak dianggap orang. Tapi dia mau menjadi penyembah Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ketika dia melakukan sebuah dosa, lebih baik Tuhan ambil semua jabatanku, ambil semua hidupku, tapi please 1 hal, jangan pernah tinggalkan rohmu dalam hidupku. Dia tahu pentingnya Roh Kudus, dia pentingnya tahu terkonek sama Tuhan. Dia tahu bahwa Roh Kudus itu sangat berharga di tengah kehidupannya. Amin. Kita mau belajar sama-sama. Wow. Lalu Samuel berkata kepada Isai. Samuel ini nabi besar. Siapa yang gak tahu nabi besar Samuel ini? Karena seluruh bangsa Israel tahu tentang Samuel. Samuel prophet, seorang nabi yang sangat besar, yang dikenal oleh seluruh bangsa Israel. Siapa yang gak kenal sejak kecil dia mendengar-dengaran akan Tuhan. Amin. Samuel ini di bawah pendidikan seorang imam namanya Imam Eli, tapi hidupnya bejat. Digantikan oleh Samuel, semakin hari dikatakan dia semakin besar dan semakin dicintai oleh Tuhan dan dicintai oleh rakyat Israel. Dicintai oleh sesama. Dia peka dengar akan Tuhan. Siapa yang gak kenal Samuel kalau datang dalam sebuah tempat? Jokowi kalau datang ke tempatnya Anda pasti akan persiapkan dengan baik. Kalau gak punya, orang Batak itu keren sekali, ya Pak. Orang Batak itu kalau Anda datang ke tempat orang Batak gak boleh gak makan. Mesti harus makan. Disediakan. Orang Batak ini kalau kedatangan orang, dia menjamu semua sebisa mungkin, juga gak punya uang akan pinjam uang untuk menjamu semua. Wow, begitu luar biasa ya. Masa gak datang sih? Masa sih kalau Jokowi datang ke tempatnya Pak Rilas, masa gak mengadakan pesta, dan semua orang tahu. Masa anaknya ditinggal? Daud ini ditinggal oleh Isai. Padahal yang datang Samuel, seorang yang terkenal, nabi yang besar, yang hendak mengurapi menjadi raja di antara semua anak-anaknya Isai. Inikah anakmu semuanya? Jawab Isai, masihkah tinggal? Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kemerah-merahan, matanya indah, kemerah-merahan tuh mukanya merah, cabi, nggak tahu lah orang-orang sekarang menggambarkannya lebih gampang mungkin ya, orang-orang Korea, cabi putih-putih gitu kan, merah-merah. Sekarang cewek-cewek itu jatuh cintanya sama orang yang putih-putih gitu ya kan, yang mirip lebih putih daripada zaman dulu yang cowok hitam semakin ganteng, katanya gitu. Apapun kondisi keadaannya, zaman sudah berganti. Tapi yang jelas cari yang takut akan Tuhan. Mau kayak apapun, mau yang Korea atau mau yang zaman Tomingse ataupun apa, yang penting jatuh akan cinta akan Tuhan ya. Kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu berfirmanlah Tuhan,
Bangkitlah, urapi dia, sebab dialah yang akan diurapi menjadi raja. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Ini dia ayat yang gak boleh hilang. Ini dia ayat yang harus menjadi kekuatan di tengah kehidupan kita. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Beri tepuk tangan yang terbaik. Ini yang membuat Daud jadi besar. Ini yang membuat semuanya jadi berharga. Boleh kehilangan apapun, tapi jangan pernah kehilangan Roh Kudus. Amin. Biar dia tinggal di dalam hatiku dan hatimu. Kalau Anda mau berhasil jadi seperti Daud, biarlah Roh Tuhan tinggal dalam kehidupan kita selama-lamanya, sejak hari itu dan sampai finish Samuel yang terakhir dalam kehidupannya. Bahkan di kehidupan yang terakhir sekalipun dia berkata, ketika dia melihat bahwa rumah kediaman Tuhan yang menjadikan dia besar masih dalam bentuk kemah. Masakan aku seorang yang diangkat Tuhan tinggal dalam sebuah istana yang megah. Kerinduannya membangun tempat kediaman Allah jauh lebih besar daripada keinginannya. Kemah Daud itu lebih kecil daripada kemah yang dibangun oleh Musa. Tapi tahu nggak, Tuhan ingin membangkitkan dan Tuhan selalu teringat sebuah kemah tempat perjumpaan Allah yang menyatakan hadir di tempat itu. Di setiap musim, bahkan sampai hari ini, akan kudirikan kemah Daud. Wahai, apa yang terjadi? Kenapa? Karena kemah tempat di mana Daud bikin itu keluar dari hati yang paling dalam, mencintai, mengasihi. Di tempat itulah ukupan setiap jam, setiap saat, setiap orang memuji dan menyembah. Itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Hebat ya. Kita mau Tuhan tinggal dalam hidupnya kita selama-lamanya. Senggol sama kiri kanannya, katakan selama-lamanya. Amin. Bukan cuma sekedar masih muda, masih kecil. Walaupun waktu itu diurapi masih kecil, masih kemerah-merahan. Tapi di masa tua pun sekalipun dia kerinduannya untuk mencintai Tuhan tak pernah gontar. Dia kerjakan segenap hati. Roh Tuhan tinggal dalam kehidupannya. Berkuasalah Roh Tuhan menjadikan dia besar. Sejak Samuel mengurapi Daud, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, dan sejak hari itu dan seterusnya. Apa itu pengurapan? Apa itu namanya pengurapan? Ketika Samuel mengurapi Daud, pengurapan itu artinya kuasa Allah yang tinggal dalam diri seseorang. Kuasa Allah yang tinggal di atas umatnya. Kuasa Tuhan yang tinggal di gerejanya. Biar pengurapan itu mengalir di tengah kehidupan kita. Amin. Tinggal dalam hidupku Tuhan, Roh Kudus. Tinggal dalamku, tinggal dalammu, tinggal dalam keluargaku, tinggal dalam usahaku, tinggal dalam pekerjaanku, tinggal dalam segala sesuatu di gerejamu Tuhan. Kuasa ilahi Allah mengalir. Dan kita akan terpelanga segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Katakan amin. Daud merasakannya, makanya jangan pernah tinggalkan rohmu Tuhan daripadaku. Lebih baik hilang semuanya. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi nyanyikan yuk. Sekalipun bagingku dan hatiku, yes Lord, habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku. Engkau selama-lamanya tetaplah Allah, selama-lamanya. Sekali lagi, nyanyikan sama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Beri kemuliaan terbaik bagi Allah kita semua. Biarlah kuasa ilahi Allah tinggal dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Biarlah kuasa ilahi Allah tinggal di umatmu, di gerejanya, di tempat ini, di pekerjaanmu, di keluargamu. Apa yang terjadi? Poin yang pertama, ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupanmu, ketika pengurapan Allah tinggal dalam kehidupanmu, Roh Allah akan mengubah cara pandang kita, orang yang diurapinya. Amin. Cara pandang kita beda. Cara pandang kita melihat segala sesuatu akan jadi berbeda. Mata kita akan menjadi matanya Tuhan, tanda kutip. Kita dapat melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi di tengah kehidupannya kita. Trust me, percaya. Anda akan menjadi orang yang optimis. Anda akan menjadi orang yang penuh semangat. Bangun tidur Anda akan semangat. Walaupun kondisi keadaannya nggak baik. Tapi Anda akan punya kekuatan yang baru mengalir di tengah kehidupanmu. Karena Roh Kudus mengurapi dalam kehidupan Anda. Daud ini menjadi powerful. Ketika urapan Allah mengalir dan dia menghargai dengan segenap hati. Saya nggak baca ayatnya sudah ya langsung ya nanti daripada terlalu lama. Dikatakan seperti ini. Ketika itu bangsa Israel ditantang oleh satu tentara yang besar, yang gagah perkasa. Tingginya 3 meter. Saya ini penggemar, saya ini pemain basket. Walaupun gendut gini, kalau saya main sama Anda, belum tentu Anda menang. Ayo main, yuk kapan-kapan main basket ya. Walaupun gendut, tapi saya ini lincah. Samohung saya ini. Shaquille O'Neal penggemar saya. Saya ngefans Shaquille O'Neal. Dulu di zaman saya, sepatu Shaquille O'Neal itu, saya nabung, kepengen punya sepatunya. Saya pernah lihat, kan dia Nike Shaq Attack namanya. Satu tegel 30 cm, segini sepatunya. Sepatu Anda mungkin ukuran cuma 41, 42, 43. Dia 56. 56. 2 meter 20-an. 2 meter 20-an. Goliat ini 3 meter lebih. Makanya seluruh bangsa Israel ketika ditantang oleh Goliat semua gemetar dan takut. Bahkan rajanya sekalipun namanya Saul, itu bukan juga gemetar. Karena apa? Begitu besarnya musuh yang harus dihadapi. Dikatakan seperti ini. Tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, ayat yang keempat 1 Samuel pasal ke-17. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal.
Di ayat 10, dia menantang barisan Israel. Dia ngomong, berikan kepadaku seorang supaya kami berperang one by one, man to man, satu lawan satu. Ketika Saul dan segenap orang Israel, ayat yang ke-11, mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Wow. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, di ayat yang ke-26, inilah orang yang diurapi Tuhan, orang yang punya Roh Kudus, cara pandangnya berbeda. Dia ngomong, lalu berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang kau lakukan orang-orang yang mengalahkan Filistin itu dan yang menghindari cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini semua orang takut, gentar, takut. Daud masih muda, kemerah-merahan pipinya, elok matanya, cakap parasnya. Seorang gembala, 2-3 ekor domba, dia maju. Siapakah orang ini yang tidak bersunat, yang mencemooh barisan panglima Allah yang gagah perkasa? 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar karena dia, Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat yang ke-37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergi, God bless you. Tuhan menyertaimu. Orang yang berbeda. Amin. Ketika roh Tuhan tinggal dalam kehidupanmu, cara pandangmu akan berbeda. Cara pandangku akan berbeda. Cara pandang kita akan berbeda. Melihat kondisi keadaan yang tidak baik berubah jadi sesuatu yang positif di tengah kehidupannya kita. Kekhawatiran, ketakutan yang menghantui di tengah kehidupan orang Israel, tampil dia seorang diri berani dan berkata, siapa orang ini? Orang Israel ini, siapakah orang Filistin ini? Mencemooh barisan tentara Tuhan yang kuat. Jangan takut dan jangan tawar hati. Aku akan maju. Tuhan menyertaiku. Kalau Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskanku dari orang Filistin ini. Dan Tuhan beri kemenangan di tengah kehidupannya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat kita semua. Berdoa sebentar yuk. Letakkan tangan Anda di dada. Setiap kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan kami robohkan di dalam nama Yesus. Gantikan roh yang berani. Roh yang semangat menyala-nyala. Roh Kudus digambarkan sebagai roh yang membakar, yang menghanguskan, membaptismu dengan api. Terima dalam nama Yesus. Sehingga kekuatan yang baru dapat melihat kondisi keadaan yang tidak baik dirubah dengan segala positif di tengah kehidupan kami. Cara pandang kami berbeda. Hidup kami positif bukan negatif. Hidup kami berbeda. Mengalahkan kondisi keadaan. Bukan justru terlena oleh kondisi keadaan. Urapi kami seperti Daud. Melihat musuh kami Goliat. Itu kecil di hadapanmu. Karena Allah yang kami sembah. Allah yang hidup jauh lebih besar. Daripada Goliat yang kami harus hadapi. Allah yang kami sembah jauh lebih besar, menolong dan menuntun kami mengalahkan singa-singa dan beruang. Ketika Tuhan menyertai kami, kemenangan terjadi. Dalam nama Yesus, amin. Yang kedua, ketika seorang itu ditinggali, dihinggapi roh Tuhan, maka dia memandang sesuatu itu yang dimilikinya adalah menjadi milik Tuhan dan dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup Anda nggak lagi terfokus kepada harta.
hidupmu tidak terfokus lagi apa yang Anda punya. Vicky, kamu tulis sebuah status mobil itu kepunyaannya Tuhan, ya kan? Iya, hartamu kepunyaannya Tuhan. Tuhan jalan nomor 1. That's true, betul. Amin. Semua segala sesuatu kepunyaannya kita nih titipannya Tuhan. Kalau kita semakin dipercaya, semakin besar kemuliaan Tuhan yang harus dikembalikan di tengah kehidupannya kita. Katakan amin. Daud ini hebat. Oh, dia kalau bicara tentang pemberian kepada Tuhan jauh lebih besar. Dia lakukan segala sesuatu, kenapa? Dia tahu bahwa segala sesuatunya kepunyaannya Tuhan. Kita lihat ya, ketika dia melawan Goliat, dikembalikan segala puji kemuliaan untuk Tuhan. Ayat 45 dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Keren ya orang ini. Cara pandangnya sudah berbeda, bukan lagi aku tapi Tuhan yang diajukan. Amin. Bukan lagi siapa kita, tapi siapa Tuhan kita yang menyertai. Katakan amin. Bukan lagi apa pekerjaan dan usahaku, tapi Tuhan yang bekerja dan melindungi, menjagai usahamu dan pekerjaanmu. Katakan amin. Dia yang ada di depan. Dia ngomong kepada Goliat dan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam dan segala barisan Israel yang kau tantang. Orang ini keren, mengutamakan Tuhan di depan segala sesuatunya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Ini dia. Supaya seluruh dunia tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan segala jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah yang bertempur dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Beri tepuk tangan yang terbaik buatlah kita semua. Apa usaha dan kekuatannya kita? Nothing. Kepandaianmu, pengetahuanmu, semua hancur kok karena pandemi. Kita juga punya cuma Tuhan, katakan amin. Dengan Tuhan beri kekuatan di tengah kehidupannya kita. Anda boleh mendatangi aku dengan pedang, lembing. Aku datang dengan bawa nama Tuhan. Supaya orang tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Katakan amin. Supaya dunia tahu bahwa keberhasilan di tengah kehidupannya kita di masa pandemi ini bukan karena kita. Tapi karena Tuhan yang mengerjakan pekerjaanmu. Tuhan yang menjagai keluargamu. Tuhan yang melindungi usahamu. Tuhan yang menjaga kesehatanmu. Tuhan yang berjaga di tengah kehidupan kita sehingga semua orang tahu, praise the Lord. Tuhanmu, Tuhan yang hidup. Dan Daud diberikan kemenangan. Kalau Daud diberikan kemenangan, Anda pun juga akan diberikan kemenangan. Katakan kiri kananmu, katakan Tuhan beri kemenangan dalam kehidupanmu ya. Tuhan kasih kemenangan. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat kita semua. Yang ketiga, orang yang diurapi Tuhan, punya Tuhan. Roh Tuhan tinggal dalam kehidupannya. Campur tangan Tuhan ada dalam kehidupannya. Campur tangan Tuhan ada dalam kehidupannya. Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu tertanam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Keren ya. Ini kalau bukan campur tangan Tuhan, gak mungkin. Masakan orang mati hanya dengan batu sekecil ini? Ini orang sejak lahir langsung bisa berperang.
Ini orang lain langsung bawa pedang. Gambarannya. Ini orang gagah perkasa dari kecil perang. Anda pernah lihat orang-orang yang kungfu Shaolin itu? Dari kecil mereka sit up. Kepalanya dibenturin kayak apapun. Dari kecil jadi tentara pasukan kalau di kungfu. Ya kayak gitu gambarannya. Sejak lahir dia dibentukkan punya badan yang memang dipakai untuk berperang. Lahir itu orang-orang yang memang berperang. Semuanya kuat dan kebal. Tanda kutip. Tapi mati dengan batu. So, gak mungkin itu kalau gak Tuhan. Karena ketika umban itu dilemparkan, pum! Batu itu ketika Tuhan yang menancapkan jebur. Tuhan yang memberikan nih lu. Amin. Usahamu kecil. Tapi usaha Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kalian kerjakan. Amin. Tuhan yang memberikan batu itu, kasih batunya tempel lebih kencang lagi dalam kehidupannya, tempel. Goliatnya mati karena campur tangan Tuhan. Amin. Anda akan berhasil karena campur tangan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik. Biarkan Roh Kudus mengalir dalam kehidupanmu. Anda berhasil karena campur tangan Tuhan, bukan karena Anda. Amin. Saya ketemu sama satu orang, dia pulang futsal, hujanan. Dia mampir satu tempat, aku kepengen tempat ini ya. Dia punya usaha, dia kepengen buka gerobak di tempat satu. Nego kok kayaknya nggak mungkin, berat. Apalagi ini, satu tempat kafe. Tapi pulang terngiang-ngiang, Roh Kudus bicara itu buatmu. Telepon si A. Dia telepon, "Ko, sorry ko, rumah ini tempatmu kah ko?" "Iya." "Kamu mau kerja sama kah?" "Hah?" Marah dia yang ngajakin kerja sama. Belum tanya. Dan hari ini dia kelola itu tempat jadi kafe. Itu karena Tuhan, campur tangan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat kita semua. Hari-hari ini Tuhan akan bekerja jauh lebih efektif di tengah kehidupannya kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan akan bekerja di tengah kehidupan. Izinkan Tuhan turut campur tangan, mendatangkan kebaikan di tengah kehidupannya kita. Katakan amin. Izinkan dia bekerja di tengah kita. Asal Anda dengar, asal Anda taat, Anda asal bekerja berjalan, Tuhan bekerja di tengah kehidupanmu. Amin. Saya mau berdoa tiba-tiba dalam hati saya. Yuk kita letakkan tangan Anda di dada. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mungkin di antara Anda ada orang-orang yang membutuhkan investasi. Dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, pertemukan mereka dengan orang yang tepat. Dalam nama Yesus, kau pertemukan dengan pertemuan ilahi, divine connection, campur tangan Allah mendatangkan dalam kehidupan kami. Perkara-perkara yang katanya nggak mungkin, perkara-perkara yang kayaknya nggak bisa, tapi Tuhan bisa menyertai di tengah kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, proyek-proyek yang kayaknya nggak mungkin, itu akan menjadi mungkin di tengah kehidupanmu dalam nama Yesus. Sertakan Tuhan, berdoalah bahwa itu tempat untuk Anda ketika Anda berdoa di pagi hari, ketika Anda menyembah Tuhan, bawa itu kepada telataran Tuhan. Tuhan akan bekerja di tengah kehidupanmu. Tuhan akan mengatur semuanya. Setiap proyek-proyek mission impossible akan terjadi di tengah kehidupanmu. Tuhan akan merajut segala sesuatu itu, mendatangkan kebaikan ketika Anda tidur. Diaturnya perjumpaan-perjumpaan dengan si A, si B, si C. Oleh sebab itu, dengarkanlah seruan hatimu. Dengarkanlah tuntunan ilahi Allah dalam kehidupanmu. Sertakan Tuhan. Banyaklah berdoa. Banyaknya menyembah. Tuhan akan pertemukan Anda. Dia akan berbicara melalui hidupmu. Terimalah berkat yang terbaik di tengah kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yang terakhir. Roh Tuhan membawa kita mengalami kemenangan. Katakan amin. Tuhan tuh gak kepengen Anda berdiri di situ. Tuhan ingin Anda melakukan perkara jauh lebih besar daripada yang sekarang. 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorai lalu mengejar orang Filistin sampai ke dekat Gad. Sampai di pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari Filistin berkelimpangan di jalan Seraim. Sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas Filistin itu. Lalu menjarah perkemahan mereka. Letakkan tangan Anda di dada.
Kami mau kemenangan Tuhan. Kami mau divine connection. Kami cuma mau menjarah yang terbaik dalam nama Yesus. Tapi lebih dari segala sesuatu itu, kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami mau Engkau hadir di dalam hidupku. Kami butuh Engkau. Kami mau Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari apapun Tuhan. Engkau menjadi utama. Itu lebih baik ketika kami punya Engkau. Kami punya segalanya. Kami boleh kehilangan segala sesuatu, tapi kami gak mau kehilangan Engkau. Tinggallah dalam kehidupanmu, kehidupanku. Ketika Engkau tinggal dalam kehidupanku, banyak perkara yang ajaib, yang kami gak pernah pikirkan terjadi di tengah kehidupan kami. Cara pandang kami berubah. Hidup kami milik-Mu, semuanya menjadi milik-Mu. Kami tahu Engkau campur tangan mendatangkan kebaikan dan memberikan kemenangan di tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus, mari kita berdiri sama-sama.